Cakep dong itu Bu. Ya Allah. Aus nih. Ada anak muda karena tidak dapat didikan yang baik dari ayahnya, dari ibunya, akhirnya main rayu-rayuan. Ikan hiu warnanya abu-abu. I love you ibu-ibu gitu. Makanya diingatkan nih anak muda ya, kata Bung Karno, anak muda kudu diperhatiin karena nanti harapan yang terbesar dalam rumah tangga pemuda, betul apa tidak? Yang menjadi ayah pemuda, yang menjadi istri nanti pemudi. Maka kata Bung Karno, berikan saya 10 orang pemuda, saya akan guncangkan dunia. Ini lebih dari 10 kan di Bosan Alay? Lebih tuh. Ini anak mudanya lebih dari 10. Mak lebih dari 10 itu. Lebih itu. Tapi kata anak sekarang, Pak Ustadz jangan 10, kebanyakan 7 aja deh. Berikan saya 7 orang pemuda, saya akan jadikan boy band. Boy band, kalau sekarang namanya band kepret. Tim Andro sekarang kan. Kalau yang agak kecilan namanya Marawis, ada Hajir, tapi kalau ini Hadro, ya kan, tabuannya juga beda, ya kan. Kalau ibu-ibu pengajian yang di Jakarta, yang di Bekasi, di Ciputat, Tangerang Selatan, biasanya itu banyak bajunya, seragamnya luar biasa. Ngajinya ada 7, seragamnya 7 teh. Akhirnya karena pakai seragam bagus, akhirnya pakai pantun. Pakai irama itu dung 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 tang tang tang, dung 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 tang tang tang, kerudung boleh ngutang. Ada yang jawab yang di belakang, tang tang tang, dung dung dung, tang tang tang, dung dung, walaupun boleh ngutang, yang penting pakai kerudung. Ya alhamdulillah. Saya tanya nih Bu, karena bicara keluarga nggak usah mikirin siapa-siapa dah ya. Saya tanya Bu, di rumah Ibu banyakan mana kira-kira busananya? Busana muslimah apa baju daster coba? Banyakan mana Bu? Muslimah apa daster? Daster. Sekarang daster ada yang masih baru, ada yang udah lama. Kira-kira yang enak dipakai yang mana? Yang lama. Yang lama ada 2, yang satu masih utuh, yang satu bolong-bolong, yang mana dipakai? Ada AC-nya ya Bu ya. AC alam. Masya Allah. Nih ayahanda bunda, kita belajar dengan Nabi SAW. Nabi membantu kebutuhan sehari-hari rumah tangganya. Nabi mengesol sendalnya, yaksifu na'lahu wa yakhluqu saubahu, bahkan Nabi menjahit bajunya. Sampai sahabat Umar radhiyallahu an sampai kaget, bajunya Nabi ditambal-tambal, padahal Nabi sebagai pemimpin umat, sebagai kepala negara, dengan ditandai dengan misak Madinah. Kalau dibandingkan dengan raja-raja Romawi, raja-raja Persia, mereka yang namanya raja tidurnya beralaskan permadani, beralaskan kasur yang empuk, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidurnya beralaskan pelepah kurma. Sampai ketika baru bangun tidur ada cetakannya berbekas. Karena kenapa Nabi menyatakan Nabi tidak mau menghambur-hamburkan, pengen kemuliaan hidup di dunia ini. Bahkan Nabi berdoa agar menjadi keluarga yang harmonis. Bagi Nabi cukup menjadi orang miskin. Bayangkan Nabi doanya pengen jadi orang miskin. Allahumma ahyini miskinan wahsurni ma'zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya bersama orang miskin. Wahsurni ma'zumratil masakin, dan bangkitkan saya
bersama orang miskin. Sekarang saya tanya nih, kira-kira jamaah musola Jabar Rahmah ada nggak yang doanya minta miskin? Ustaz Aloy pernah doa minta miskin? Pak Wahyu, yang ada kagak minta doa miskin aja, kagak kaya-kaya. Iya nggak? Tapi kan saya lihat tambangnya P6 semuanya nih. Ya nih Pak RT tambangnya P6, Pak Wahyu gitu kan. Nih yang hadir P6 nih. Kecuali teman-teman yang masih santriwati kan. Tahu nih Ustaz Aloy P6, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Tapi pas-pasan yang baik. Pas mau beli mobil Alphard Camry uangnya pas ada. Mau beli motor moge. Motor gede Ustaz Aloy. Uangnya pas. Mau bangun rumah 4 lantai, bahkan Pak Wahyu pengen bangun itu sampai 10 lantai, uangnya pas ada. Emang kenapa bangun 10 lantai? Itu kandang ayam. Kandang ayam tuh. Rezekinya ini yang disebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal. Kalau udah merasa cukup menikmat kayak Nabi merasa cukup, jadi orang miskin aja cukup. Cuman ada yang nanya, kata orang Betawi, di sini kebanyakan Betawi, Sunda, Jawa atau orang mana nih? Campur. Kalau Pak RT orang mana? Orang Betawi. Pak Wahyu? Jawa. Kalau Ustaz Aloy? Oh Jawa. Bagian barat, berarti Jawa Barat. Berarti cocoknya kalau gitu Ustaz Aloy orang barbar. Maksudnya apa? Bapaknya Jawa Barat, ibunya Barat, barbar. Ya kan? Istri orang mana Ustaz? Orang Betawi. Yang repot kalau suaminya orang Jawa, istrinya Sunda, kesian anaknya. Jadi janda. Emang kenapa? Ya, maka adanya pernikahan itu kan simbol membentuk peradaban baru. Ayahnya baik, insya Allah anaknya baik. Amin ya robbal. Makanya kalau ada orang suaminya meninggal dunia, anaknya nggak ada, itu orang menyebutnya namanya single. Apa bu namanya? Single. Makanya dianggap single parent gitu ya. Single, dia sendirian tuh. Kalau dia udah punya istri atau udah punya suami, namanya double. Apa namanya bu? Double. Yang janda single. Di sini ada nggak teh janda teh? Alhamdulillah nggak ada. Kalau ada biasanya Pak RT nyari janda yang mana? Janda yang mana Tuhan senangi gitu deh ya. Terus ngatur ya. Nah, single itu nantinya janda. Kalau yang punya suami, punya istri namanya double. Dia suami istri punya anak namanya triple. Apa bu namanya? Triple. Kalau dia punya anak bukan 1 tapi ada 12 dan ngontrak ukuran petakan, itu namanya bejubel. Bejubel paham gitu? Ya tadi keluarga harmonis mah nggak ngeliat mau kaya mau miskin, yang penting Athena. Betul gitu? Athena apa nih Athena? Hatinya nerima. Dapat gajian kecil alhamdulillah, gaji besar alhamdulillah, itu nikmat rasanya, lezati. Makanya kata Ibnu Taimiyah, wa yatazul mu'minuna bi dzikrillah. Maka orang yang memperoleh yang namanya beriman itu memperoleh kelezatan iman. Apa sebabnya? Bizikrillah, ingat kepada Allah tadi, semua titipan. Inna lillah, kita ini milik Allah, harta milik Allah, jabatan milik Allah, istri milik Allah. Ingat berapa banyak ketika istri meninggal dunia maka suami dia ikhlas, atau sebaliknya seorang istri ketika suaminya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, dia akan ikhlas. Saya hari kedua ceramah memimpin tahlil di tempat artis ternama senior, siapa namanya,
Dokter Marisa. Itu Om Ikang Fauzi cerita masalah kematian, ternyata dia nggak tahu nih. Dia cerita temennya Om Ikang itu ada namanya Pak Eman. Pak Eman itu masih untung, dia cerita ke saya. Istrinya sakit 2020, meninggalnya 2022, jadi dia masih bisa sayang, ada spare waktu, cinta kepada istrinya 2 tahun. Lah saya nggak ada tanda-tandanya. Makanya Bu, kalau ngaji yang paling bagus kata ustadz itu kalau bisa ngajinya jangan senderan. Emang kenapa tuh pada nengok-nengok dah? Karena orang yang senderan ngaji